Langit Timur Tengah tiba-tiba berubah. Dalam hitungan menit, suasana yang sebelumnya tampak tenang berubah menjadi penuh ketegangan. Radar militer menyala tanpa henti. Sirene peringatan meraung di berbagai kota. Dan di layar sistem pertahanan udara, ratusan objek mulai bermunculan secara bersamaan. Ini bukan lagi konflik tersembunyi yang berlangsung di balik bayang-bayang. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih nyata, lebih terbuka, dan lebih berbahaya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Iran dan Israel benar-benar saling menyerang secara langsung dalam skala yang dapat disaksikan dunia. Rudal balistik melesat melintasi langit, drone tempur bergerak dalam formasi kompleks, dan sistem pertahanan tercanggih di dunia diuji hingga batas kemampuannya. Dunia kini tidak lagi sekadar mengamati ketegangan, tetapi menyaksikan sebuah konfrontasi yang berpotensi mengubah peta geopolitik global. Apa yang terjadi bukan sekadar pertukaran serangan biasa. Ini adalah titik balik dari konflik panjang yang selama bertahun-tahun berlangsung secara diam-diam. Selama ini, Iran dan Israel terlibat dalam apa yang sering disebut sebagai perang bayangan. Sebuah konflik yang tidak pernah diumumkan secara resmi, tetapi terasa nyata melalui berbagai operasi rahasia, serangan siber, sabotase fasilitas strategis, hingga pembunuhan tokoh-tokoh penting yang terkait dengan program militer dan nuklir. Dalam perang bayangan itu, kedua pihak berusaha melemahkan satu sama lain tanpa memicu perang terbuka yang dapat menyeret kawasan ke dalam kekacauan yang lebih besar. Ada semacam garis tak terlihat yang selama ini tidak pernah benar-benar dilanggar. Namun garis itu kini telah dilampaui. Semua berubah ketika sebuah serangan militer besar dilaporkan terjadi di dalam wilayah Iran pada akhir Februari 2026. Serangan tersebut menargetkan sejumlah fasilitas penting yang diduga berkaitan dengan infrastruktur militer dan program strategis negara itu. Bagi banyak analis, operasi ini bukan sekadar serangan taktis, melainkan pesan strategis yang sangat jelas. Dan bagi Teheran, ini adalah pelanggaran terhadap kedaulatan yang tidak bisa dibiarkan. Selama bertahun-tahun, Iran dikenal dengan pendekatan yang disebut sebagai kesabaran strategis, sebuah doktrin yang menekankan pengendalian diri, menghindari konfrontasi langsung, dan memilih respons yang terukur terhadap berbagai provokasi. Strategi ini memungkinkan Iran menjaga stabilitas internal sekaligus menghindari perang besar yang bisa membawa dampak luas. Namun, pendekatan itu tampaknya mulai berubah. Dalam beberapa tahun terakhir, tanda-tanda pergeseran strategi mulai terlihat. Iran tidak lagi hanya menahan diri, tetapi mulai menunjukkan kekuatannya secara terbuka. Pendekatan baru ini sering disebut sebagai pencegahan melalui kekuatan, di mana kemampuan militer tidak hanya digunakan untuk bertahan, tetapi juga untuk mengirim pesan tegas kepada lawan. Serangan Iran terhadap serangan terbaru menjadi bukti nyata dari perubahan ini. Serangan balasan yang dilakukan bukan hanya bertujuan menghantam target, tetapi juga menunjukkan kapasitas militer yang dimiliki. Ratusan proyektil diluncurkan dalam waktu hampir bersamaan, menciptakan sebuah pola serangan yang dirancang untuk menguji bahkan sistem pertahanan paling canggih sekalipun. Dalam dunia militer modern, pola seperti ini dikenal sebagai serangan jenuh. Sebuah strategi yang tidak bergantung pada satu serangan presisi, melainkan pada volume dan kompleksitas. Drone, rudal jelajah, dan rudal balistik dikombinasikan dalam satu gelombang besar. Tujuannya sederhana namun efektif, membanjiri sistem pertahanan, memaksa radar bekerja di luar kapasitas normal, dan menciptakan celah yang bisa dimanfaatkan. Dalam situasi seperti ini, tidak ada sistem pertahanan yang benar-benar sempurna. Bahkan teknologi tercanggih pun memiliki batas. Ketika ratusan ancaman datang dari berbagai arah dengan kecepatan dan jalur yang berbeda, keputusan harus diambil dalam hitungan detik. Sistem harus menentukan mana yang paling berbahaya, mana yang harus dihentikan lebih dulu, dan mana yang mungkin terlewat. Inilah realitas baru dari peperangan modern.
Bukan lagi soal satu senjata super canggih yang menentukan hasil, tetapi tentang bagaimana berbagai sistem digabungkan untuk menciptakan tekanan yang terus-menerus. Kompleksitas inilah yang membuat konflik ini menjadi sangat berbahaya. Situasi menjadi semakin rumit dengan adanya faktor lain di kawasan. Di utara Israel, terdapat kelompok bersenjata Hizbollah di Lebanon yang memiliki persenjataan dalam jumlah besar dan pengalaman tempur yang tidak bisa dianggap remeh. Ribuan roket yang mereka miliki mampu menjangkau berbagai wilayah penting, dan jika mereka memutuskan untuk terlibat secara langsung, tekanan terhadap Israel akan meningkat secara drastis. Bayangkan sebuah skenario di mana serangan datang dari dua arah sekaligus. Dari satu sisi, gelombang drone dan rudal dari Iran, dan dari sisi lain, roket-roket yang diluncurkan dari Lebanon. Dalam kondisi seperti itu, sistem pertahanan harus membagi perhatian dan sumber daya, meningkatkan kemungkinan bahwa beberapa serangan akan berhasil menembus pertahanan. Di balik Israel, berdiri sekutu utamanya, Amerika Serikat. Dukungan ini selama ini menjadi salah satu faktor penyeimbang dalam konflik di kawasan. Namun keterlibatan Amerika tidak pernah menjadi isu yang sederhana. Di dalam negeri, perdebatan mengenai kebijakan luar negeri terus berlangsung. Sebagian masyarakat mempertanyakan sejauh mana negara itu harus terlibat dalam konflik yang terjadi jauh dari wilayahnya. Aliansi Barat pun tidak sepenuhnya memiliki pandangan yang sama. Beberapa negara memilih pendekatan yang lebih hati-hati, mendorong penyelesaian diplomatik daripada keterlibatan militer langsung. Perbedaan ini menciptakan dinamika yang kompleks, di mana setiap keputusan dapat membawa konsekuensi besar. Salah satu akar utama dari ketegangan ini adalah isu program nuklir Iran. Selama bertahun-tahun, kekhawatiran bahwa program tersebut dapat mengarah pada pengembangan senjata nuklir menjadi alasan utama tekanan internasional terhadap Teheran. Namun Iran secara konsisten menegaskan bahwa programnya bertujuan damai untuk energi dan penelitian. Di sisi lain, Badan Internasional yang mengawasi aktivitas nuklir menyatakan bahwa situasinya tidak sesederhana hitam dan putih. Tidak ada bukti langsung mengenai pengembangan senjata, tetapi tingkat pengayaan uranium yang tinggi tetap menjadi perhatian serius. Ketidakpastian ini menambah lapisan ketegangan dalam hubungan yang sudah rapuh. Namun di tengah semua analisis strategis dan perhitungan geopolitik, ada satu hal yang sering terlupakan: dampak kemanusiaan. Dalam setiap konflik, korban sipil hampir selalu menjadi bagian yang tidak terhindarkan. Laporan dari berbagai wilayah menunjukkan bahwa beberapa serangan terjadi di dekat area permukiman, bahkan di sekitar fasilitas pendidikan. Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut, perang bukanlah soal strategi atau kekuatan militer. Perang adalah suara sirene yang membangunkan mereka di tengah malam. Perang adalah keputusan untuk berlari menuju tempat perlindungan sambil membawa anak-anak. Perang adalah ketidakpastian yang menggantung di setiap hari. Jika konflik ini terus meningkat, resiko terjadinya perang regional menjadi semakin nyata. Timur Tengah adalah kawasan dengan jaringan aliansi dan rivalitas yang sangat kompleks. Keterlibatan satu pihak tambahan saja dapat memicu reaksi berantai yang sulit dikendalikan. Salah satu titik paling sensitif dalam konteks ini adalah Selat Hormuz. Jalur laut sempit ini merupakan salah satu arteri utama perdagangan energi dunia. Sekitar 1/5 pasokan minyak global melewati perairan ini setiap harinya. Gangguan sekecil apapun dapat menyebabkan lonjakan harga energi yang berdampak luas terhadap ekonomi global. Inilah yang membuat konflik ini tidak hanya menjadi masalah regional, dampaknya dapat dirasakan hingga ke berbagai belahan dunia. Kenaikan harga bahan bakar, gangguan rantai pasok, hingga ketidakstabilan ekonomi adalah konsekuensi yang mungkin terjadi jika situasi terus memburuk. Pada akhirnya, konfrontasi ini bukan sekadar pertarungan antara dua negara. Ini adalah cerminan dari benturan kepentingan, perbedaan visi, dan perebutan pengaruh di kawasan yang telah lama menjadi pusat perhatian dunia. Iran berusaha menunjukkan ketahanan dan kekuatannya, sementara Israel mempertahankan keunggulan teknologi dan sistem pertahanannya. Dunia kini berada dalam posisi yang penuh ketidakpastian. Setiap perkembangan baru dapat membawa situasi ke arah yang berbeda. Pertanyaan yang paling penting mungkin bukan siapa yang menang dalam satu pertempuran, tetapi apakah konflik ini dapat dihentikan sebelum berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Sejarah telah berulang kali menunjukkan bahwa perang seringkali berkembang di luar kendali.
Apa yang dimulai sebagai konflik terbatas dapat dengan cepat berubah menjadi krisis yang melibatkan banyak pihak. Dan ketika itu terjadi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para pelaku, tetapi oleh seluruh dunia. Di balik setiap keputusan strategis, ada jutaan kehidupan yang dipertaruhkan. Kota-kota yang mungkin akan hancur, generasi yang akan tumbuh dengan trauma, dan masa depan yang menjadi tidak pasti. Inilah realitas yang seringkali tersembunyi di balik peta dan angka. Karena pada akhirnya, kekuatan militer mungkin dapat menentukan hasil pertempuran, tetapi hanya diplomasi dan dialog yang dapat mencegah kehancuran jangka panjang. Dunia kini menunggu, berharap bahwa langkah berikutnya yang diambil bukanlah menuju eskalasi, melainkan menuju jalan yang lebih damai. Konflik ini menjadi pengingat bahwa di era modern sekalipun, perdamaian tetaplah sesuatu yang rapuh. Dan masa depan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan senjata, tetapi oleh pilihan yang dibuat oleh mereka yang memegang kendali.